Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan dan kekuatan ya. Oke, alhamdulillah untuk kesempatan kali ini kita sudah ada di depan saya ini. Ada beberapa jenis tanaman ya. Ini tanaman apa coba sahabat semua? Ya. Ini anggur ya. Anggur. Nah, aktivitas kita saat ini adalah menyambung anggur. Jadi kita sambung jenis anggur sehingga nantinya akan mendapatkan anggur yang kita inginkan ya. Baik dari segi kualitas buah ataupun ukuran ataupun produksinya ya. Nah, untuk menyambung anggur ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita pastikan bahwa batang bawah anggur ini sudah bisa kita sambung ya. Karena aktivitas kita hari ini sambung pucuk, kita pastikan bahwa tunas yang ada di anggur ini sudah layak ya, terutama menyesuaikan entrestnya. Jadi jangan sampai baru beberapa daun dan daun muda dan masih sangat kecil batangnya kemudian kita sambung padahal entrest yang kita punya cukup besar misalnya. Jadi penyesuaiannya agak rumit, terutama bagi sahabat semua yang baru di awal-awal ingin melakukan proses penyambungan tanaman ini. Nah, ini yang mau kita sambung ini adalah jenis RM ini, Red Master. Nah, ini juga bagi sahabat semua, jika mendapatkan anggur impor kemudian daunnya seperti ini, nah, ini bisa dipastikan atau ada kemungkinan anggur lokal. Kalau anggur impor kebanyakan itu daunnya seperti ini ya. Kayak gini, jadi tidak seperti love gini aja ya, tapi kayak gini gitu. Nah, untuk proses penyambungan kita pastikan semua alat dan bahan sudah siap di hadapan kita sehingga dalam prosesnya nanti kita mudah. Jadi jangan sampai di tengah jalan kita kemudian masih mencari kesana kemari alat ataupun bahan. Nah, yang pertama jelas kita siapkan bahannya ya. Bahannya adalah anggur yang mau kita sambung atau batang bawah, kemudian entres. Jadi untuk yang bagian atas, nah ini entres sudah kita siapkan. Kemudian untuk alatnya kita pastikan ada gunting potong ya. Tidak pakai ini tidak masalah. Kemudian yang berikutnya cutter ya. Untuk cutter dan gunting dipastikan sebisa mungkin ini bersih ya kondisinya. Jadi jangan sampai setelah dipakai misalnya pemotongan makanan atau apa sehingga kebersihan alat ini terganggu ya. Kemudian yang berikutnya alat ikat. Nah, bisa kita pakai plastik grafting kayak gini ataupun plastik wrap kayak gini. Nah, ini plastik wrap itu kayak gini ya. Jadi plastik bungkus makanan ataupun buah itu. Ini di toko-toko banyak ini. Nah, cuman kalau ini kan panjang kayak gini ya. Nah, jadi nanti kita potong terlebih dahulu kisaran ya 2-3 cm lah ya. Kita potong. Kemudian kita pakai untuk alat ikat nantinya. Kalaupun ini nggak ada, bisa kita pakai plastik es. Kayak gini. Nah, untuk pemotongannya kalau bisa kayak gini ya. Posisinya kayak gini. Horizontal gini atau vertikal ini. Pokoknya jangan sampai misalnya ini lubang, jangan sampai kayak gini. Ini dimungkinkan saat nanti kita tarik itu akan mudah patah kalau posisinya kayak gini. Jadi sebaiknya kayak gini. Ya. Nah, kayak gini. Jadi bisa ditarik. Kemudian yang berikutnya plastik lagi untuk sungkup. Nah,
kayak gini. Plastik untuk sungkup bebas ya. Jadi yang penting nanti dalam akhir proses kita sungkup ya. Nah, untuk anggur yang sudah jadi seperti ini ya, ini anggur yang sudah kita sambung. Nah, kayak gini. Sambung. Ya. Oke, kita mulai ya. Yang pertama kita potong untuk batang bawahnya ya. Nah, karena ini mudah, entrestnya juga punya kita sendiri, sehingga kita bisa menyesuaikan mana yang mau kita potong ya. Nah, misalnya ini yang mau kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, jangan lupa langkah awal baca bismillah. Nah, kayak gini. Nah, sembari kita menunggu ini, kita menyiapkan entres ya. Jadi harapannya sembari kita menyiapkan ini, air sudah bisa keluar lebih banyak ya. Nah, ini perlu kita ketahui, entres ini kalau sesuai dengan bibit yang kita beli, karena ini belum berbuah ya, ini Baikonur. Nah, untuk entres itu cukup 1 mata tunas saja. Hanya 1 mata tunas kayak gini ya. Kemudian kita ikat. Nah, kita tutup entres bagian atas itu sebenarnya hanya untuk mengurangi penguapan ya, sehingga tidak perlu kuat-kuat banget ya. Nah, selanjutnya kita bikin huruf V untuk batang atasnya. Nah, sebisa mungkin dalam proses penyesetan ini sebisa mungkin sekali jadi ya. Nah, ini butuh jam terbang memang. Makanya sahabat semua sebisa mungkin sering-sering mencoba ya. Jadi manakala nanti nyambung kemudian busuk entresnya atau belum jadi seperti ini, harapannya jangan patah semangat, tetap mencoba ya. Yang perlu diperhatikan yang lain adalah jangan sampai apa yang kita seset ini terkontaminasi tangan ya, sehingga kebersihan entres ini betul-betul terjaga. Langkah selanjutnya kita belah batang bawah. Nah, cara belahnya pegangnya gini. Bagi sahabat semua yang baru pertama kali, harapannya ini ya, tidak perlu buru-buru ya, karena kita memakai sajam ini. Senjata tajam. Nah, setelah ini terbelah, kemudian ini kita masukkan ya, kita masukkan dalam pembelahan tadi. Sebisa mungkin jangan sampai entres menekan terlalu susah ya, atau terlalu membutuhkan tenaga besar. Nah, misalnya kayak ini kan terlihat entres sama batang bawah kan lebih kecil entresnya ya. Ini entresnya ya. Nah, kalau misalnya tidak sama ukurannya, salah satu sisi itu dipastikan ketemu. Jadi antara kulit atau kambium itu ketemu ya. Ini. Jadi kita ambil salah satu sisi. Jadi ini kan tampak yang satu longgar, yang satu lurus ya. Gitu. Nah, setelah ini sudah tertancap, nah kita ikat.
megang plastiknya, kalau pakai plastik kayak gini atau plastik kayak gini, dipastikan megangnya kayak gini sehingga ada tekanan manakala kita mengikat batang ini. Yang bawah dipastikan kuat, kemudian berlanjut ke atas. Nah, ini sudah jadi sahabat semua. Nah, setelah ini kemudian kita sungkup. Sungkupnya bebas ya. Ini terutama sebenarnya selain penguapan adalah mengurangi kontaminasi. Terutama seperti saat ini musim hujan. Nah, kita tutup kayak gini. Ya. Nah, setelah tertutupi kayak gini, kita taruh di tempat yang teduh, jangan sampai panas. Syukur-syukur bisa aman dari hujan, karena ini sudah sering terjadi hujan di sore hari terutama ya. Begitu sahabat semua untuk proses sambung pucuk anggur pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan memberikan kebaikan bagi kita semua. Langkah yang terakhir, jangan lupa kita akhiri proses ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan barokah untuk kita semua. Begitu sahabat semua.